Selamat siang. Siang. Praja. Dewa. Praja. Dewa. Ya baik itu pengamen, pengemis, kita dukung penuh ya keberadaan anak-anak itu memang harus di rumah. Tidak ada lagi eksploitasi anak. Ini kebetulan hari Rabu. Dan kebetulan kalau hari Rabu di kami, Kecamatan Jatinegara mengadakan namanya Rabu Tertib. Ya, Rabu Tertib kali hari ini kita menargetkan keberadaan PPKS. Ya, PPKS ini ada pengamen, pengemis, pemulung, ya termasuk manusia silver, badut, dan lain sebagainya. Nanti kita akan cek di persimpangan-persimpangan, pasar maupun taman. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur berkaitan dengan kota layak anak. Ada indikasi ibu-ibu yang membawa anak, yang mengeksploitasi anak ya untuk sama-sama mengemis, diajak mengamen ya dan lain sebagainya. Itu akan kita tindak lanjutin. Ibu ada identitasnya, KTP-nya? Ada. Ada ya? Di situ. Ya udah. Ya, biar dibawa nanti diperlihatkan di kantor Bu ya. Sekolah apa? Belum sekolah. Oh, belum Kan sekolah. tahun ini sekolahnya, Pak. Ya. Baru mau tahun ini mau masuk. Ya mungkin kan kalau dia tahun ini masuk ya saya cari yang lain kali. Oh iya iya. Mau nyari yang lain cuma kan belum ketemu. Iya. Modalnya belum ketemu. Mana lagi tuh? Bapaknya udah nggak ada. Tapi emang sering mangkal di situ ya di JPO ya. Iya. Dan saat ini tim iNews Files juga berhasil menemui seorang ibu yang kerap menyewakan anaknya untuk diajak mengemis. Ibu saya samarkan identitasnya, saya panggil Bu Imah. Ya Ibu, Ibu sudah berapa lama menyewakan anak untuk diajak mengemis oleh orang lain? 6 bulan. 6 bulan. Anak sekarang usia berapa? Usia 1 tahun. 1 tahun. Berarti dari anak Ibu usia 6 bulan? Iya. Masih bayi ya Bu ya? Ibu ini berarti awal mula menyewakan saat anaknya masih berusia 6 bulan ya, Iya. dari 2024, Iya. pertengahan 2024 lalu ya Bu ya. Apa alasan sebenarnya bersedia menyewakan darah daging Ibu sendiri? Karena faktor ekonomi. Suami saya kan juga kerjanya nggak seberapa gajinya. Begitu kan. Kerja di bangunan. bangunan. Iya, begitu. Pekerja kuli. Iya, dari tetangga katanya kenapa nggak disewain aja biar ada pemasukan gitu. Tetangga yang mendatangi Ibu Iya, awalnya. makanya saya kasih begitu. Ibu pernah menceritakan tentang kondisi ekonomi memangnya? Pernah lagi saya susah gimana biar dapat duit, biar dapat pemasukan, kata dia. Kenapa anak yang nggak disewain aja sama tetangga tuh yang sebelah katanya gitu. Oh, tetangga yang lain yang Iya, memberikan saran ke Ibu solusi begitu? iya. Oke, kemudian Ibu mendatangi tetangga yang mengemis ini? Iya, nah langsung di situ saya bilang kalau mau diajak ya ajak aja nggak apa-apa anak saya. Ibu yang menawarkan awalnya. Kemudian respon dari tetangga Ibu waktu itu seperti apa? Seperti kata dia, oh ya udah boleh, emang boleh sama suaminya kata dia. Saya juga udah bilang nggak apa-apa kata suami saya. Ibu udah izin Iya. duluan ke suami. Udah, Waktu itu gimana komunikasi dengan suami, Bu? saya bilang kalau misalnya anaknya dibawa jalan sama tetangga sebelah nggak apa-apa. Kata dia nggak apa-apa, cuma dijaga yang bener aja katanya. Oke, suami sudah mengizinkan. Iya. Karena faktor ekonomi juga. Iya. Terus waktu itu perjanjiannya mengizinkan anak Ibu dibawa mengemis, ada mendapatkan uang juga? Dapat dari dia, dikasih 40.000 kayak gitu. 40.000 per hari? Iya, dari jam 8 sampai jam 2 siang. Jam 8 sampai jam 2 siang. Itu anak Ibu sudah berangkat jam 8 Iya, pagi? udah pulang jam 2. Jadi itu pembagiannya ada pembagi hasil begitu? Kalau dapat banyak, ya dikasihnya
60 kayak gitu. Kalau dapat 60.000. dikit ya dikasihnya 40, 30. Jadi kisaran 30.000 sampai 60.000 itu yang paling tinggi, 60.000. Ibu tahu yang didapat tetangga ibu berapa setiap mengemis? Oh, saya nggak tahu kalau dia dapat berapa. Tapi hanya itu saja yang diberikan ya Bu ya? Iya, Artinya tidak ada biaya untuk menyewa anak ibu Iya. begitu. Cuman dibagi uang saja hasil mengemis. Dan ini setiap hari tetangga ibu mengemis. Iya. Uangnya langsung disetor ke ibu atau nanti ibu juga harus menyetor lagi? enggak, dia ke saya, terus uangnya buat dia sendiri. Langsung. Iya, Ibu pernah ada kekhawatiran? Anak ini kan masih dari usia 6 bulan iya. diajak mengemis. Ada khawatir ibu anaknya kenapa? Karena saya udah kenal sama dia, jadi kan nggak khawatir. Kalau mungkin kalau orang jauh baru saya nggak khawatir karena dia deket saya rumahnya gitu, tetangga. Percaya sih Iya, dengan orang ini. iya, saya udah kenal sama dia lama. Mhm. Tapi anak ibu sejauh ini kondisinya baik-baik saja? diajak Baik-baik, mengemis begitu? baik-baik saja. Baik-baik saja. Kalau anak ibu ini tidak pergi setiap hari tapi? Tidak, Berarti seminggu bisa berapa kali? 3 kali. 3 kali. Iya, Artinya mungkin paling banyak didapat per minggu itu 180.000 ya? Tapi ibu juga bertanya kepada tetangga ibu yang menyewa ini setiap harinya dibawa kemana saja, kemudian selama mengemis juga diberi makan, minum atau tidak? tanya, Tanya. dikasih makan, minum. Tapi kalau dia pergi kemana-mana saya nggak tahu. Ya, kebutuhannya tercukupi Iya. selama mengemis. Tapi rutenya kemana saja ibu tidak pernah Saya tahu. tidak tahu. Berangkat dari sini tuh jalan kaki, atau naik Iya, kendaraan? jalan kaki. Jalan kaki. Pulang jalan kaki. Jadi dijemput oleh si penyewa di rumah ibu Iya, dan diajak jalan kaki mengemis, iya. pulang diantar lagi jalan kaki. Tidak naik kendaraan ya bu ya? Enggak. Oke. Dan anak ibu mengemis sehari berapa jam? Dari jam 8 sampai jam 2. Jam 8 sampai jam 2, 6 jam ya bu Iya. ya? 3 kali seminggu. Iya. Ibu ini rencananya tapi sampai kapan? Sampai anak diperbolehkan umur 5 mengemis? tahun. Pernah ada kekhawatiran juga mungkin anaknya bisa terjaring razia dan lain Pernah. sebagainya. Iya. Terus bagaimana waktu itu bu? Nah, tapi ya jangan sampai kayak gitu. Kena razia gitu. Kayak ibu anak ada berapa? 2. Ada 2. Anak yang pertama usia Yang pertama 2 tahun. 2 tahun. Itu pernah diajak mengemis juga? Sama. Sama Sama saya. Sama ibunya? Iya. Ibu juga sehari-hari mengemis? Ibu sehari-hari mengemis setiap hari juga? Sama. Seminggu cuma 3 kali. Seminggu 3 kali. Kalau per hari dapat berapa bu? Kalau per hari dapat 70. 70. Ya 80 nggak tentu. Kalau lagi rame ya rame. Kalau sedih. Tapi kalau ibu sendiri berangkat juga selalu membawa anak ini Iya. usia 2 tahun. Kalau tidak membawa kenapa bu? Rasanya nggak enak. Terus juga kan kalau nggak ada anak juga nggak ada yang ngasih. Tidak ada yang ngasih. Pernah mencoba? Pernah. Pernah mencoba. Kalau Cuma tidak dapat 15.000. seharian? Iya. Kalau tidak bawa anak cuman dapat 15.000. 15.000. Kalau bawa anak Dapat 70. 70. Iya. Bisa hampir 5 kali lipat Iya. gitu ya bu ya perbedaannya. Sehari-hari mengemis dengan anak yang umur 2 tahun. Iya. Tapi anak yang sekarang usia 1 tahun ini Iya. diajak tetangga ya ibu ya. Iya. Sehari-hari ibu mengemis, suami ada juga Suami kerja bangunan. kerja bangunan. Suami juga tahu, Tahu anak nggak dibawa apa-apa. mengemis. Diizinkan juga. Kan saya juga dibilang. Kalau anak-anak misalnya setiap hari berada dalam lingkungan yang langsung berhadapan dengan sinar matahari, debu, lalu kemudian lingkungan yang tidak aman di jalan dan lain-lain gitu ya, dan beresiko misalnya mengalami kekerasan dari lingkungannya, maka kemungkinan dia menerima dampak fisik bahkan psikis itu bisa sekali gitu ya. Di samping tadi dampak-dampak yang hak-haknya anak ini tidak bisa dipenuhi, dan kecenderungan bahwa dia berada dalam lingkungan yang tidak aman di jalan, kemungkinan dia juga bisa menjadi korban kriminalitas ya dan kejahatan-kejahatan lain, karena anak biasanya adalah kelompok rentan yang fisiknya yang masih kecil, itulah yang kemudian dalam lingkungan yang tidak tepat, yang tidak melindungi,
ini rentan untuk mengalami resiko-resiko lain yang lebih berat lagi. Baik, untuk suami ibu ini kan juga bekerja. Iya, Penghasilan sehari-hari masih kurang, Bu. kurang kan buat bayar rumah, terus buat bayar listrik. Ibu tahu penghasilan suami kisaran berapa? Kalau dia sehari 100 dikasih Per bayar, hari ya, kerjanya. tapi bayarnya mingguan. Dan kerjanya itu setiap hari, 7 Iya. kali seminggu. Iya, setiap hari Minggu dia libur. Bu Imah dan keluarga ini juga semoga kondisi ekonomi bisa lebih stabil lagi ke depannya demi kesehatan dan keselamatan Amin. anak ibu agar bisa berhenti juga untuk berkeliling Amin. mengemis dan meminta-minta. Terima kasih banyak Bu Imah telah berbagi untuk iNews File. Sehat selalu Bu Imah dan keluarga. Eksploitasi anak untuk kebutuhan ekonomi merupakan bentuk pelanggaran serius. Bisakah masalah ini diselesaikan? Selengkapnya hanya di iNews File sesaat lagi. Dan yang lebih mengenaskan, bayi-bayi ini diberikan minuman atau semacam obat penenang supaya tidak berontak.